Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Pada video kali ini saya akan membahas tugas ruang kolaborasi modul 2.1.A5 tentang analisis kasus pembelajaran berdiferensiasi pada kasus keempat, yaitu kasus SMA. Pada ruang kolaborasi ini saya berada di kelompok B3. Ada Pak Dedi, Pak Tahmil, saya sendiri, dan Ibu Regista Purnamasari. Adapun studi kasus yang kami analisis sebagaimana pada skenario bahwa Bude Rana adalah seorang guru biologi di SMA. Ia mengajar murid-murid kelas 10. Adapun tujuan pembelajarannya adalah murid dapat menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Karena situasi sedang pandemi, Bude Rana kemudian menggunakan metode flip learning, di mana sebelum pertemuan daring dengan Bu Guru, ia meminta murid-muridnya untuk mempelajari dulu materinya. Bude Rana telah menyiapkan paparan tentang materi keanekaragaman hayati yang dapat diakses secara mandiri oleh murid-muridnya. Di dalam paparan ini, Ibu Derana menjelaskan tentang konsep kunci dari keanekaragaman hayati dan tingkatannya. Keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, keanekaragaman genetik. Ibu Derana juga menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Sumber yang ia sediakan misalnya artikel dari koran, video-video dari Kehati, WWF, Greenpeace, dan yang ia ambil dari internet. Untuk membantu murid-muridnya belajar mandiri, Bu Derana menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Setelah tahapan belajar mandiri, murid-murid kemudian diminta mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka, di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban dua temannya. Ibu Derana memastikan setiap anak mendapatkan umpan balik dari temannya. Ibu Derana lalu meminta murid membuat jurnal refleksi yang harus dilengkapi sebelum mereka masuk ke tahapan pembelajaran sinkron melalui pertemuan Google Meet. Dalam tahap forum diskusi sinkronus, guru memberikan pertanyaan pemantik untuk memulai pertanyaan-pertanyaan tersebut, di antaranya tingkatan keanekaragaman hayati mana yang paling penting dilindungi terlebih dahulu? Mengapa? Kapan terancamnya keanekaragaman hayati ekosistem dapat mengancam keanekaragaman hayati spesies dan genetis? Mengapa? Dan pertanyaan-pertanyaan lain yang dapat memperkaya materi dan pemahaman murid akan konsep. Selama proses diskusi daring tersebut, Ibu Derana mengamati jawaban-jawaban muridnya untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi yang dimiliki murid atau apakah ada murid-murid yang tampak belum paham. Di akhir diskusi, Bu Derana memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital yang mendefinisikan ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati, sekaligus berikut rekomendasi penanganannya. Bu Derana memperkenankan murid memilih sendiri lokasinya berdasarkan kasus yang nyata yang terjadi di Indonesia. Bentuk paket info digital pun bebas sesuai kenyamanan murid, misalnya video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan sebagainya. Asalkan semua informasi yang disajikan sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan dan telah didiskusikan bersama. Murid kemudian bekerja secara mandiri berdasarkan tenggat waktu yang telah disediakan. Selama murid-murid bekerja, Bu Derana juga menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan.
Di dalam slot waktu khusus ini, Bu Derana menjelaskan kembali konsep-konsep serta memberikan banyak contoh. Baik Bapak Ibu, setelah kita mendengarkan atau membaca skenario kasus yang akan kita analisis, maka muncullah beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Dari hasil diskusi kami di kelompok, bahwa kebutuhan yang berusaha dipenuhi oleh Ibu Derana yang pertama adalah kebutuhan murid akan kesiapan belajar murid. Yang kedua adalah kebutuhan minat belajar murid. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar murid? Untuk memenuhi kebutuhan murid dalam hal kesiapan belajar murid, Bu Derana menyediakan pertanyaan pemandu yang memandu murid dalam proses belajar mandiri, memberikan arahan yang jelas dan mendorong pemahaman yang lebih dalam dengan mengadakan kuis tertulis yang berisi pertanyaan-pertanyaan terbuka. Bu Derana memungkinkan setiap murid memberikan umpan balik tentang jawaban yang diberikan oleh dua teman sekelasnya. Hal ini bertujuan untuk mempromosikan pembelajaran kolaboratif dan pemahaman yang lebih mendalam. Sebelum memasuki tahap pembelajaran sinkron melalui pertemuan di Google Meet, Bu Derana mengharuskan murid untuk membuat jurnal refleksi yang membantu mereka merenungkan pemahaman mereka dan mempersiapkan diri untuk berpartisipasi dalam pembelajaran sinkron. Selain itu, untuk menentukan kebutuhan minat, Bu Derana memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital yang mengidentifikasi ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati, sekaligus berikut rekomendasi penanganannya. Untuk memenuhi kebutuhan murid dalam hal minat belajar murid, Bu Derana memperkenankan murid memilih sendiri lokasinya berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia. Bentuk paket info digital pun bebas sesuai kenyamanan murid. Misalnya, murid tersebut mau menggunakan video singkat, mau menggunakan poster digital, atau situs web, dan lain-lainnya. Pada pertanyaan yang ketiga ini, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan oleh Bu Derana? Adapun strategi pembelajaran yang berdiferensiasi yang pertama yang digunakan oleh Bu Derana adalah diferensiasi konten. Bu Derana telah menyiapkan paparan tentang materi keanekaragaman hayati yang dapat diakses secara mandiri oleh murid-muridnya. Di dalam paparan ini, Bu Derana menjelaskan tentang konsep kunci dari keanekaragaman hayati dan tingkatannya, keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, keanekaragaman genetik. Ibu Derana juga menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Sumber yang ia sediakan misalnya artikel dari koran, video-video dari KHT, WWF, Greenpeace yang ia ambil dari internet. Bentuk pembelajaran berdiferensiasi yang kedua adalah diferensiasi proses, di mana murid-murid kemudian bekerja secara mandiri berdasarkan tenggat waktu yang telah disediakan. Murid-murid mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka. Bu Derana juga menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. Di dalam slot waktu khusus ini, Ibu Derana menjelaskan kembali konsep-konsep serta memberikan banyak contoh. Dan yang selanjutnya adalah melaksanakan diskusi daring. Strategi berdiferensiasi yang ketiga adalah diferensiasi produk. Bu Derana memberikan murid
tantangan untuk membuat paket info digital yang mengidentifikasi ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati sekaligus. Berikut rekomendasi penanganannya. Pertanyaan yang keempat, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Dalam melakukan penilaian, Bu Derana melakukan penilaian melalui tugas akhir yang mengharuskan murid membuat paket info digital. Tugas ini bertujuan agar murid mengidentifikasi ancaman pada lokasi di wilayah Indonesia yang berdampak negatif pada 3 tingkat keanekaragaman hayati. Selain itu, mereka juga diminta memberikan rekomendasi penanganannya. Tugas ini mencerminkan pemahaman mendalam murid tentang konsep keanekaragaman hayati. Murid diberi kebebasan dalam memilih lokasi berdasarkan kasus nyata di Indonesia dan bentuk paket info digital yang sesuai dengan preferensi dan kenyamanan mereka. Namun seluruh informasi yang mereka sajikan harus memenuhi rubrik penilaian yang telah dibahas bersama Bu Derana. Bu Derana juga menyediakan waktu khusus untuk bertemu dengan beberapa muridnya yang menurut penilaiannya masih memerlukan bantuan tambahan. Selama sesi khusus ini, ia memberikan penjelasan tambahan tentang konsep dan memberikan contoh yang mendukung pemahaman murid dengan menggunakan metode flip learning dan pendekatan penilaian yang fokus pada pemahaman yang mendalam. Bu Derana berusaha untuk memenuhi kebutuhan belajar muridnya terkait konsep keanekaragaman hayati dan upaya pelestariannya. Pendekatan ini mendukung pembelajaran yang mandiri, kolaboratif, serta sesuai dengan tingkat kemampuan dan preferensi belajar masing-masing murid. Adapun teknik penilaian yang digunakan adalah penilaian pertama assessment for learning. Misalnya Bu Derana memberikan pertanyaan pemandu, mengamati jawaban murid, kuis tertulis, mengamati saat diskusi, memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Yang kedua, assessment of learning, yaitu penilaian pada pembuatan data hasil paket info digital. Yang kedua, Bu Derana memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital yang mengidentifikasi ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati sekaligus. Berikut rekomendasi penanganannya. Dan yang ketiga, assessment as learning, yaitu umpan balik dari teman, menyediakan rubrik penilaian. Ini adalah dokumentasi pada rukol sesi pertama pada kelompok kami. Dan ini adalah dokumentasi pada rukol sesi kedua bersama dengan fasilitator dan juga teman-teman dari kelompok lain yang dari tingkatan SD, SMP, dan SMA atau dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Demikian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.